Salam Suksma Angling Dharma. Kembali gue Ratu lanjutkan, tadi keputus karena HP-nya RAM-nya kecil, harus banyak dihapus-hapus dulu. Topik hari ini salah satunya adalah menemukan jati diri. Untuk menemukan jati diri, itu pengertiannya harus betul-betul didasari suatu hal-hal yang paling mendasar. Kalau orang bicara mencari jati diri kan banyak pengertiannya. Oh, saya biasa dianggap remeh oleh orang lain, saya mau mencari jati diri sekarang masuk ormas. Saya sering dianggap orang rendahan, saya sekarang harus mengejar kesucian biar dihormati, disegeni orang lain. Saya dianggap rendah, saya belajar bela diri biar bisa menunjukkan saya orang berani. Siapa yang merendahkan saya, menghina saya pukul. Kan begitu contohnya. Itu hal-hal yang sempit, yang keliru. Mencari jati diri yang sebenarnya, hukum dasar ketuhanan adalah kita sadar dan yakin dulu bahwa kita salah satu ciptaan Tuhan. Di antara sekian ciptaan Tuhan, kita ini adalah satu manusia yang paling lemah, yang terbatas. Dan juga kita yakin, dan seyakin-yakinnya kita semua bersumber dari Tuhan. Jadi jati diri kita pertama adalah bahwa kita semua adalah berasal dari Tuhan. Baik kita manusia, tumbuhan, binatang, alam semesta beserta isinya. Kedua, setelah kita jati diri kita tahu bahwa kita bersumber dari Tuhan, bahwa kita ada yang menciptakan. Kedua, kita ya sadar diri, sadarang dewe. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, terbatas. Kenapa Guru Ratu bilang kita makhluk yang sangat terbatas dan lemah? Karena manusia itu kalau dibandingkan dengan tumbuhan, jangankan tumbuhan, binatang lah, kita paling lemah. Ya, kita mungkin ketusuk apa misalnya, kita sudah sakit bisa mati. Kalau binatang belum tentu. Ya, kita punya perasaan, ya ada masalah sedikit kita tidak mampu menghadapi, kadang-kadang kita sudah stres, sudah bunuh diri, sudah melakukan hal-hal tindakan yang tentunya dilarang Tuhan dan agama. Itu salah satu bentuk kekurangan, kelemahan kita. Dan juga kita harus bersyukur kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu hidup pikiran itu. Untuk tahu jati diri kita, disinilah kita harus betul-betul intelektual kita yang betul-betul logika maupun yang benar, kebenaran Tuhan harus jalan. Bahwa untuk menemukan jati diri beliau itu tidak usah jauh-jauh dulu. Ya kan banyak orang untuk menemukan jati diri dalam artian untuk bisa mendapatkan suatu ketenangan, kita kan mencari objek yang mungkin tempat sepi, kita meditasi, kita mungkin ada ritual-ritual di puncak gunung atau tempat-tempat yang mungkin di mana kita bertapa, mungkin yang akhirnya bisa membahayakan jiwa kita. Kayak di Jawa dulu kan orang meditasi di pinggir laut jam 12 mereka mati semua, hanyut. Secara berapa? Puluhan orang meninggal. Kak, kemarin di Kelungkung ada orang meditasi di bawah tebing, akhirnya tebingnya longsor, mereka mati, meninggal. Walaupun sejatinya itu semua sudah takdir, tapi di balik itu kita ada ambil hikmahnya. Bahwa mencari jati diri itu tidak usah dulu jauh-jauh ke tempat-tempat yang jauh dulu. Ya, kalau ke tempat jauh yang benar, yang tidak membahayakan keselamatan, dan juga memang itu tempat suci untuk kita bersembahyang berdoa, ya tidak masalah. Tapi banyak orang mencari jati diri ke gua, bertapa, bermeditasi tempat gelap, sampai dimakan harimau, sampai membahayakan nyawa sendiri. Beliau itu ada dalam jiwa kita, di samping Tuhan ada di mana-mana. Kan itu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma yang sering Guru Ratu sampaikan, untuk mencari jati diri, untuk menemukan beliau, walaupun sejatinya beliau tidak bisa kita temukan. Yang kita temui adalah apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itulah beliau sendiri. Dalam artian tanda kutip, itulah mahakarya beliau, ciptaan beliau yang harus kita yakini. Disitulah ada Tuhan. Tuhan itu kan menyatu meresap di segala ciptaannya, tidak ada ruang kosong, ruang tanpa ada beliau. Salah satunya beliau ada dalam jiwa kita. Jadi tidak usah jauh-jauh lu mencari beliau atau kita bersembayang atau meditasi kemana-mana, karena beliau sudah ada dalam jiwa kita. Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, beliau juga ada dalam diri kita, menyatu 24 jam selama beliau masih ya mau meninggal dalam badan kasar ini. Harus disyukurin. Makanya kita membakti dulu pada beliau. Jati diri kita, untuk menemukan jati diri beliau gampang, ke dalam dulu. Karena kalau kita sudah tahu
bahwa beliau tidak jauh dari diri kita, yang memberikan kita napas kehidupan, yang menghidupkan panca indera, yang menggerakkan saraf-saraf kita dan semuanya. Di samping kita punya agama, keyakinan, adat, silakan kita bersembahyang di tempat dimanapun kita mestinya kita bersembahyang. Mau keluar Bali, ke Jawa silakan, keluar negeri silakan, asal jadi diri kita yang paling mendasar dulu. Oh, tanpa ada beliau dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa hidup? Makanya untuk itulah ajaran spiritual Susma Al-Dhamma mengajarkan kalian adalah untuk menyempurnakan masalah sembah bakti kalian. Dalam jiwa kita, diri kita dulu, ngaturan sembahyang, baru kita keluar, mau sembahyang kemanapun, maupun beraktivitas apapun, biar kita rahayu. Pengertian rahayu di sini adalah pada saat kita ada ujian musibah apapun, kita masih diberikan kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, dan diberikan jalan keluarnya. Dan apapun bentuk jalan keluarnya, kita harus syukurin, karena itulah keputusan Tuhan sesuai dengan karma kita. Jadi pengertian rahayu ini, jangan berpikir kita baru belajar spiritual ngiring ratu, saya kok masih sakit, saya kok masih punya utang, saya kok masih banyak ujian. Jangan begitu. Pengertian rahayu di sini adalah di samping memang kita sehat, panjang umur, dapat rezeki, dapat berkah yang positif, di saat kita ada ujian apapun bentuknya, kita masih bisa diberikan kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, dan diberikan jalan keluarnya sesuai karma kita masing-masing. Jadi jangan pernah berharap hidup ini semua yang kita mengatur, menentukan. Biarkan beliau yang mengatur. Kita hanya berusaha ikhtiar sebaik-baiknya dengan doa, dengan bakti yang tulus, dengan perbuatan yang baik, dengan jiwa suksma, banyak mendoakan leluhur, banyak mohon pengampunan, doakan dan juga hormati orang tua, hormati guru kalian, hormati alam semesta, berinteraksi yang baik dengan semua sama ciptaan Tuhan dengan baik. Itulah namanya kita jiwa-jiwa yang mulia. Kita tidak usah bercita-cita dulu jadi orang kaya, karena sugih yang paling utama adalah sugih ketenangan. Tidak adarnya kalian sugih harta berana, materi banyak, tapi kalian hidup tidak pernah tenang, selalu hidup penuh dengan konflik permasalahan. Jadi kuncinya tingkatkan spiritual kalian, agar rohani kita, jiwa kita, semakin kita menuju ke alam-alam yang lebih luhur, membawa hidup lebih positif dalam segala hal dan bermanfaat buat semuanya.